Tes 1 2 3. Bumi memanggil Mars, bumi memanggil Mars. Halo 1 2 3, tes. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Ini kenapa tangan saya begini terus ya? Enak bener megangnya kayaknya. Enak bener bang, megangnya kayak begini bang, kayaknya lumayan bang, ya kan? Masih di kediaman tempatnya Bang Syafruddin, kita masih membahas Anthurium mbah, atau Anthurium jadulan, atau Anthurium yang awal-awal sekali masuk di Indonesia atau diperkenalkan di Indonesia. Nah, sekarang saya ini mungkin edisi akhir-akhir kita membahas tentang yang saya bilang bukan spesies ya. Kalau ini saya bilang jadulan ya, karena saya hampir bingung untuk menginformasikan ini masuk spesies atau tidak, karena hukeri yang masuk ke Indonesia kawan-kawan di awal-awal dengan yang ini atau yang sekarang ya, itu sangat jauh sekali kawan-kawan. Kalau dahulu itu hukeri yang masuk ke Indonesia itu masih mirip seperti konten saya berikutnya, itu adalah di Raples. Saya masih bertemu dengan Anthurium lawas ya kawan-kawan ya, boleh dibilang entah spesies entah lawas, masih kurang jelas. Tapi ini kawan-kawan, bentuknya ya Anthurium lawas spesies atau Anthurium. Kita masuk ke Anthurium yang ada di samping saya ini adalah Anthurium hukeri kawan-kawan ya. Ini Anthurium ini sudah mulai masuk ke tipe bird nest. Apa itu bird nest? Sarang burung kawan-kawan. Bukan sarang burung walet ya kawan-kawan ya. Beda ya. Jadi orang luar itu menyebutnya tipenya itu bird nest karena menyerupai dari sarang burung kawan-kawan. Nah, Anthurium hukeri yang kali ini kita buat untuk kontennya kawan-kawan ya, mungkin nanti kalau saya coba cari juga rekomendasi di Google untuk Anthurium jenis yang lain. Kalau ini di pemain atau di penghobi kawan-kawan ya, ini lebih dikenal dengan Anthurium giant, karena ada beberapa juga Anthurium batang merah ya, Anthurium batang merah. Ada juga Anthurium yang di sininya kerut kawan-kawan nih ya. Di sini berkerut ya. Atau saya lihat juga di tempat kawan saya Mas Dani di Karanganyar, nanti saya coba minta fotonya, dia di belakangnya ini jadi ada kayak mutasi, ada lipetan-lipetan daunnya lagi kawan-kawan hukerinya. Dan hukeri juga nanti kedepannya kita akan membahas beberapa hukeri yang mempunyai corak daun yang berwarna. Sebelum kita masuk ke situ, kita bahas yang basicnya dulu aja kawan-kawan. Ini pun boleh dibilang salah satu Anthurium yang awal-awal masuk ke Indonesia dan dikenal oleh masyarakat. Untuk sebesar ini kawan-kawan ya, wah luar biasa ini. Ini berapa tahun Bang Syafruddin pelihara? 2 tahun? Wah 2 tahun kawan-kawan sebesar ini ya. Saya juga pernah lihat ada hukeri yang berusia lebih dari 6 tahun. Itu wah, udah tingginya udah sampai 3-4 meter. Memang kelebihan dari sosok Anthurium hukeri giant ini ya, terutama kawan ya, itu daunnya lebar. Daunnya lebar dan ujungnya itu agak sedikit membulat ya, melancip, tapi dia daunnya ini agak membulat tuh kawan-kawannya. Tuh, boleh diperhatikan. Daunnya ini sangat lebar sekali ya. Dan dia punya spandik ya kawan-kawan ya. Ini karena memang tanaman udah induk ya jatuhnya, dia punya spandik ya. Ini ada 2 spandiknya, dan biasanya kalau untuk di daerah panas seperti Jabodetabek, untuk jenis gelombang cinta, untuk jenis hukeri itu dia bisa matang kawan-kawan, istilahnya bisa menjadi mature, bisa intinya bisa sampai merah-merah ya keluar bijinya ya, seperti yang ulasan kita sebelumnya. Kenapa? Karena untuk jenis hukeri dan Anthurium gelombang cinta atau Raples ya, itu dia tidak memerlukan suhu yang stabil. Boleh dibilang dia lebih bandel. Di tempat panas pun dia tetap bagus untuk pertumbuhan spandiknya ini, dan sampai nanti kunci kacang hijau dan matang kawan-kawan. Jadi boleh dibilang Anthurium hukeri ini adalah salah satu Anthurium yang bandel. Jadi kalau kawan-kawan pengen punya Anthurium yang bandel, bagus untuk dipajang di teras rumah ya, dia lebih
mentolerir matahari, tapi tetap jangan langsung kena matahari langsung ya. Ini anthuriumnya kawan-kawan. Saya sangat rekomendasikan untuk anthurium hukeri ini ya. Hukeri seperti ini, terutama hukeri giant ya kawan-kawan. Ini sebetulnya kata Bang Saprudin ini atau yang punya ini sebetulnya anthurium variegata. Cuman kadang-kadang tanaman gitu kawan-kawan ya, kalau boleh diperhatikan ini nih. Daun barunya ini sebetulnya variegata ya. Boleh dilihat ke sini langsung ya. Nah. Daun barunya ini sebetulnya variegata kawan-kawan. Cuman ini nggak tahu kenapa dia makin tua bukannya makin jelas, tapi variegatanya itu makin hilang. Atau kadang bisa dibilang juga kalau pemain-pemain itu adalah ini adalah bukan variegata kawan-kawannya, tapi klorosis. Ya kan, asli klorosis artinya adalah pohon yang kekurangan zat klorofilnya. Jadi dia seperti variegata ya, tapi tidak bisa saya bilang itu adalah anthurium variegata ya kawan-kawan. Oke. Baik lagi ke ciri untuk hukeri ya. Hukeri itu ada dua jenis juga kawan-kawan ya. Ada yang stangnya panjang, ada yang stangnya pendek. Nah, untuk yang giant ini jatuhnya adalah anthurium stang pendek. Dan dia kalau diperhatikan ini seperti bentuknya black beauty, tidak mengotak ya. Jadi di sini tuh silinder membulat, atasnya tuh flat rata ya, pendek dan daunnya besar. Dan untuk pertumbuhannya kawan-kawan seperti saya bilang, dia ini paling bandel. Jadi dia mau di daerah panas atau di daerah adem, terutama di daerah adem dia tua. Daunnya itu bisa lebih lebar lagi. Jadi cenderung kadang kalau untuk jenis-jenis anthurium itu makin dingin daerahnya, biasanya daunnya itu makin lebar kawan-kawannya. Jadi ya harus kalau mau piara ini mau di daerah panas ataupun di daerah yang dingin itu tidak ada masalah kawan-kawan. Untuk medianya untuk anthurium sama saja saya rasa ya. Untuk di daerah panas itu terutama itu cukup sekam mentah pun sebetulnya dia bagus, tapi kalau pengen bagus lagi ya jangan lupa kawan-kawan ditambahin pakis atau pakai pasir malang sedikit atasnya biar bagus, atau kokopet hanya seperlunya saja, tidak usah banyak-banyak. Dan tetap kawan-kawan, kalau kita memelihara tanaman walaupun media sudah bagus, walaupun kita sudah sering kasih pupuk ya rutin, tapi kalau kita tidak senangi, kalau kita tidak sayangi, pohon itu pun akan seperti kurang kasih sayang ya. Jadi ingat tagline saya, belilah dengan senang bukan dengan angan-angan ya. Pernah diulas di konten dengan podcast dengan Pak Eko pada saat itu ya. Ini dia kawan-kawan, jadi keseluruhannya saya ulang lagi, dia berbatang pendek, ini namanya hukeri giant. Dia berbatang pendek, berdaun lebar dengan urat-urat yang sangat tegas ya. Terus juga batang tengahnya ini hampir sama seperti anthurium reflexinervium ya, berbentuk segitiga menonjol dengan urat-urat yang sangat jelas. Daunnya dia kategorinya tipis kawan-kawan ya, dia daunnya tipis ya kan. Untuk pertumbuhannya juga di daerah panas atau di daerah dingin bagus, dan dia adalah salah satu, ingat kawan-kawan, salah satu anthurium yang memang bandel ya. Mungkin itu saja kawan-kawan pembahasan saya tentang anthurium hukeri ini ya. Saya punya kenangan yang sangat banyak sekali dengan anthurium hukeri ini ya. Oleh karena itu saya mungkin ini adalah anthurium penutup untuk yang jenis-jenis jadul ya. Kedepannya saya akan langsung membahas anthurium yang terbaru atau anthurium 2.0. Kalau ini 1.0 anthurium jadulan, yang anthurium generasi berikutnya kita akan membahas setelah anthurium ini kawan-kawan. Kalaupun ada keselip anthurium 1-2 spesies mungkin yang pas saya ketemu pada saat pembuatan konten. Itu saja kawan-kawan mungkin yang akan saya ulas dalam konten ini. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and support, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Keep support untuk channel ini agar lebih bagus ke depannya dengan mensubscribe, like, dan watch. Terima kasih dan sampai ketemu di konten-konten Renat Juanda berikutnya.